Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Pemilihan presiden di Indonesia sudah akan dimulai di tahun 2024 mendatang. Sejumlah nama yang sudah beredar untuk menjadi jagoan dari beberapa partai politik sudah mulai dikumandangkan. Salah satunya adalah Yohanis Anies Rashid Baswedan, calon presiden dari Partai Nasional Demokrat. Ini adalah calon yang merupakan calon pertama mendeklarasikan dirinya menjadi calon wakil presiden di 2024 mendatang. Beberapa manuver partai politik pengusung Anies Rashid Baswedan ini sudah mulai dilancarkan. Dari mulai rencana untuk membangun koalisi dengan partai politik yang sepaham dan sejalan, sampai-sampai tarik ulur pengisi jabatan calon wakil presiden mendampingi Anies Rashid Baswedan. Rencana koalisi pengusung Anies ini adalah suatu koalisi yang dinamakan koalisi perubahan. Pengusung Anies salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Partai ini dari pertama dibentuk, banyak yang menilai partai ini adalah partai yang berbasiskan Islam moderat. Banyak mulai dari kader-kader PKS yang sering mengkritik pemerintah. Ya, sampai dibilang bahwa PKS ini adalah oposisi dari pemerintah. Dan menurut pengamat intelijen Roby Sugara, ideologi Partai Keadilan Sejahtera ini mirip dengan ideologi Ikhwanul Muslimin. Ya, ideologinya bermuara akan penggantian Pancasila menjadi ideologi khilafah dan negara Islam. Banyak bukti kedekatan dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang memang organisasi terlarang di Indonesia. Bahkan ada salah satu Ustadz Hizbut Tahrir Indonesia pernah berkata bahwa ada varian kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam di Indonesia. Melalui caranya adalah demokrasi. Wah, kalau begini makin gawat. Pancasila bisa tergantikan nantinya. Bagaimana dengan agama minoritas jika bisa digantikan oleh ideologi khilafah dan toleransi yang sesuai dengan Pancasila kita? Bahkan baru-baru ini Partai Keadilan Sejahtera kedatangan tamu yang tidak biasa, yaitu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim. Negara adidaya ini bersilaturahmi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Pertemuan ini menarik karena di saat politik Indonesia sedang mulai panas, karena kita tahu tahun depan akan ada pemilihan pemimpin baru. Apalagi di saat pemimpin Indonesia sekarang Bapak Joko Widodo mempunyai ketegasan yang luar biasa terhadap negara-negara asing. Pak Jokowi memang tegas ya. Contohnya saja adalah dengan direbutnya mayoritas saham Freeport 50% yang sebelumnya Indonesia selalu didikte oleh negara adidaya tersebut. Mungkin kunjungan Duta Besar Amerika tersebut tentunya bukan hanya sekedar silaturahmi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Pasti ada motif yang terselubung di dalam kunjungan tersebut. Apalagi yang dikunjungi adalah partai politik yang notabene sering berlawanan dengan kebijakan Amerika Serikat. Banyak pengamat menilai kunjungan Duta Besar tersebut terkait dengan pencapresan Yohanis Anies Rashid Baswedan
setelah Partai Keadilan Sejahtera mengusung Anies Baswedan menjadi cawapres, pemimpin atau ya yang digadang-gadang akan menjadi presiden, dan PKS sudah bergabung dengan yang namanya Koalisi Perubahan bersama Nasional Demokrat. Dubes Amerika tersebut mengatakan kunjungannya ke Partai Keadilan Sejahtera itu hanya sebatas berhubungan membahas demokrasi dan hak asasi manusia. Masalah HAM, kita tahu, apalagi ini baru kunjungan pertama kali Sun Yong Kim ke partai politik semenjak dia menjabat menjadi duta besar. Wah, privilege banget PKS. Apa ada hubungannya masalah HAM ini dengan meningkatnya eskalasi aksi terorisme di Papua? Apalagi Amerika mempunyai kepentingan di negeri Papua. Membahas pencapresan Anies Rashid Baswedan, publik bisa melihat Amerika Serikat sepertinya akan berada di barisan belakang pendukung Anies. Dan untuk umat Islam yang sering mengatakan kufar kafir, dan lain-lain, kalian bisa melihat Amerika saja sudah bersilaturahmi dengan partai pendukung Anies Baswedan. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera juga mendekati Partai Komunis Cina. Padahal dari dulu jejak digitalnya banyak. 2017 lalu, kader PKS Al-Muzamil Yusuf mengatakan 5 amanat anti komunisme. Sampai-sampai dulu demi anti komunisme ini, demo di gedung DPR anti komunisme ini disambut PKS. PKS ini ya menyambut mereka. Berbanding terbalik dengan para simpatisannya yang mengatakan ya antek-antek asing, antek-antek asing. Padahal partainya sangat dekat dengan mereka. Ya mungkin ini hanya asumsi, mudah-mudahan salah. Kita bisa lihat lagi, setelah para bohir, para pemegang dana berkoalisi dengan Anies Rashid Baswedan, sekarang Amerika mendekati koalisi perubahan. Mungkin hanya kita, orang-orang yang mempunyai nasionalisme dan pengusung toleransi, penjaga Pancasila, yang akan menentukan di pemilihan presiden nanti. Anies Baswedan dan para pengusungnya mulai menghalalkan segala cara agar bisa menang di 2024 nanti. Sepertinya tahun depan ini adalah tahun pertaruhan antara ideologi khilafah dan Pancasila. Itu menurut saya. Kita sebagai pemegang semangat Pancasila pasti akan menang. Dan kita menjaga negara ini dari rongrongan ideologi yang memang akan memecah belah negara kita. Jawabannya semua ada di Anda. Pancasila akan tetap ada jika kita semua bersatu di bawah NKRI. Demikian episode Tampol kali ini. Salam Tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.